Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat setia channel. Selamat siang, selamat beraktivitas. Bagaimana kabarnya semua teman-teman? Semoga kalian sehat dan tetap menjaga semangat untuk beraktivitas. Oh ya teman-teman, untuk siang hari ini saya akan berbagi tutorial cara penyemaian bibit cabai merah. Dan ini dia teman-teman, ini media lahan yang sudah saya siapkan kemarin teman-teman. Kemarin saya setengah hari di lokasi. Ini hasilnya sudah jadi ya. Ini ada sekitaran 2 meter dikali 4 meter teman-teman. Ini saya buat 3 petak ya. Inilah contoh media semai cabai merah yang saya buat teman-teman. Ini sengaja ke teman-teman ya, saya buat bergulir ya, apa seperti ada baris bawah, ada celah-celah ya, seperti sirip kecil ya. Nah ini teman-teman, saya buat ini sengaja ya, agar nanti memudahkan kita dalam hal penyemaian bibit dan penyiraman. Jadi teman-teman, untuk media lahan semai yang saya siapkan ini, saya ingin kasih tahu ya, ini ada beberapa campuran unsur media semai ini ya. Yang pertama teman-teman, tanah ini saya campur dengan bakaran sampah teman-teman. Jadi kalau sampah yang sudah kering itu saya bakar, lalu saya ambil abunya ya, bakaran sampah ya, abunya itu ya, lalu saya aduk dengan media tanah yang sudah ada di semaian sini ya. Lalu saya tambah lagi, kemarin saya tambahkan sekam lagi ya, sekam supaya dia tidak, tanah itu tidak padat, nantinya bisa mudah hancur gitu kan. Lalu saya tambah lagi, kemarin saya tambah dolomit, bisa menetralkan tanah kalau ataupun pH-nya kurang ya, kalau di ilmu pertanian itu. Lalu tambah lagi, kemarin saya tambah lagi NPK Ponska secukupnya lah ya, untuk membantu penyuburan tanah untuk media lahan cabai ini teman-teman. Nah teman-teman, hasilnya ya. Nah untuk tempat penyemaian bibit ini teman-teman, nah di sini teman-teman ya, yang sudah saya legokan ini ya, seperti sirip kecil ya. Sebelum kita taruh bibit di semaian ini, maka pertama kita siram dulu teman-teman ya. Saya basahkan dulu supaya nanti bibit cabainya dalam kondisi basah, tidak kering ya teman. Ini cara efisien, mudah, simple ya teman-teman ya, mengurangi nanti ketika perawatan ataupun penyiraman itu tidak terlalu banyak makan air, jadi bisa teratur teman nih. Contoh teman ya, jadi kita siram dulu tempat penaruhan bibit cabai. Jadi kalau udah siram semua, baru kita lakukan penyemaian bibit, kita sebar bibit cabainya, kita basahkan dulu teman-teman ya. Cara simple, bisa mengirit air tuh. Oke, saya selesaikan dulu teman-teman ya. Nah sudah selesai teman-teman, bisa dilihat ya. Jadi setiap siringan kecil ini ya, ini sudah dibasahi dengan air ya, ada perbedaan ya, yang basah dan yang tidak. Jadi seperti ini media lahan ini cocok, jadi simple, efisien, bisa hemat air. Jadi kita nyiram pas disiringin aja, jadi nggak perlu semuanya teman-teman, karena kan proses masih penyemaian dan nanti perawatan pun mudah ketika penyiraman. Oke teman-teman, kita akan melakukan penyemaian, penyebaran bibit cabai. Nah ini dia teman-teman bibit cabainya nih. Nah, bibit cabai ini teman-teman ya, pertama itu saya rendam dulu teman-teman
Jadi cabai ini saya rendam dengan air hangat kuku ya, kira ketika air itu hangat kuku itu seperti ketika masukkan jempol kita lah ya di air itu, panasnya itu nggak panas tuh lah ya, jadi hangat kuku lah ya, masih enak tuh ya. Jadi kita masukkan ke dalam air itu, kita rendam selama 1 hari 1 malam teman-teman. Nah sudah itu saya angkat ya bibit cabainya ya, saya tiriskan teman-teman ya. Jadi selama perendaman air itu, ketika nanti ada yang kemambang teman-teman, ada yang mengapung ya bibitnya itu maka itu langsung kita ambil teman-teman. Saat semalam itu udah kelihatan nanti ada yang terapung bibitnya itu maka itu yang gabuk lah, jadi kita ambil, kita buang, kita pisahkan. Nah, yang menyelam itulah yang bibit yang nanti akan tumbuh gitu. Ya, selama 1 hari 1 malam itu kita rendam, lalu kita angkat, lalu kita tiriskan, lalu kita masukkan ke dalam kantong plastik. Dimasukkan dengan plastik ini 2 kali ya, lalu nanti kita dilapisi lagi dengan kantong plastik warna hitam gitu teman-teman. Jadi biar kondisi nanti di dalam itu gelap itu akan memudahkan percepatan dalam pembesaran benih itu. Contoh ini teman-teman ya. Jadi benihnya ini sudah mulai mengembung ya, tadinya kan kepet ya gitu. Oke, kita langsung saja teman-teman, kita semai. Ini cukup mudah teman-teman ya, kalau udah kayak gini ya, udah ada siring-siring gini, jadi tinggal kita taburkan saja teman-teman gitu. Kita jarang-jarang aja, nggak usah rapot-rapot, biar nanti bisa ada ruang buat benih cabainya itu dalam proses pengembangan pertumbuhan gitu, teman-teman. Kita isi setiap siring yang sudah kita basahi dengan air. Oke teman-teman, kita lanjutkan aktivitas kita. Semoga nanti ini bisa tumbuh. Terus kita isi semua teman-teman gitu. Mudah kan teman-teman ya. Ya teman-teman, tahapan kedua sudah selesai. Sekarang kita masuk tahap ketiga, yaitu penutupan bibit dengan media tanah. Ini sudah saya siapkan teman-teman. Nah jadi setelah kita taburkan benih bibit cabai ini ya, kelihatan ya, jadi jarang-jarang aja, kita nggak perlu rapot untuk proses penyebaran bibitnya di media semai. Teman-teman udah saya sebarkan semua. Sekarang kita masuk di tahapan ketiga, yaitu penutupan bibit dengan media tanah supaya nanti bisa tumbuh, itu teman-teman, dengan tanah yang usahakan tanah yang subur teman-teman ya. Iya, bisa dengan bahkan sampah, bisa dengan kohe yang sudah hancur ya. Ya, langsung saja teman-teman, kita timpa bibit ini yang masih terbuka ini dengan tanah supaya tertutup teman-teman. Saya usahakan jangan sampai ada yang terbuka ya bibitnya ya, tipis-tipis aja, nantinya dia tertutup lah dengan media tanah itu teman-teman ya. Mudah teman-teman ya, jadi dengan cara pola seperti ini semua mudah teman-teman. Penutupan dengan mudah, ikutin aja barisannya kan. Penyebaran bibit juga mudah, ikutin aja dengan garis yang sudah ada gitu. Terus sampai tertutup semua ya, sampai ada terlihat. Gitu. Timpa lagi. Mudahkan teman-teman ya, tanah yang lembut, yang hancur ya. Tuh. Jadi nggak perlu teman-teman, intinya dia tertutup bibitnya ini nggak terlihat gitu teman-teman. Mantap
Ya, proses penutupan bibit cabai yang sudah kita taburkan di media semai sudah selesai. Tutup sampai rapat ya. Ini tipis-tipis intinya tertutup. Jadi tidak ada bibit cabai yang terbuka yang terlihat ya. Nah, teman-teman, setelah ini nanti kita akan melakukan proses penyiraman kembali teman-teman. Jadi yang sudah kita tutup bibit ini kita siram kembali dengan spray atau dengan tangki semprot. Ya, nanti kita semprot di sininya teman-teman. Usahakan jangan pakai gayung ya, nanti bisa terbuka bibit cabainya ya, bisa berserakan. Jadi harus dengan penyapraian yang kecil, tidak besar ya. Nanti biar kondisi bibitnya tetap basah. Oke, kita spray dulu teman-teman. Teman-teman, kita siram semprot dulu, kita basahin dulu. Untuk bagian cabai yang sudah kita tutup bibitnya, kita basahin atasnya supaya kondisi tetap basah dan mempercepat pertumbuhan atau pemecahan bibit benihnya. Terus sampai basah. Setelah kita lakukan penyapraian pembasahan pada tanah di media semai cabai ini, lalu kita berikan insektisida teman-teman ya, agar hama-hama seperti semut, jangkrik tidak memakan bibit cabai yang sudah kita. Biasanya disukai sama semut nih bibit cabai ini, makanya kita kasih obat hama. Ini lebih aman kita lakukan penyapraian dengan obat hama insektisida teman-teman, biar pergi semutnya. Ya teman-teman, setelah kita selesai melakukan penyemprotan insektisida kepada bibit ya, jika kita semaikan, maka yang terakhir yaitu finishing ya, yaitu penutupan media lahan semai dengan plastik ataupun bisa dengan karung. Gunanya apa? Ini gunanya itu supaya tanah itu tidak kering ya, tidak lekas kering. Kalau terbuka itu cepat kering, dia terkena angin ataupun panas. Jadi kalau kondisi seperti ini ya ditutupin ya, kondisi lahan semai cabai ini tetap basah, sehingga bertahan lama lah ya, agar mempercepat pertumbuhan pemecahan bibit cabai yang sudah kita semai ya. Nah teman-teman, semoga apa yang saya share ini bisa bermanfaat. Tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman ya, tapi kita berbagi informasi, berbagi pengetahuan. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang baru melihat video ini untuk subscribe ya channel ini agar terus maju, terus berkembang, dan bisa membangun channel YouTube ini lebih besar lagi. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya share ya. Sampai jumpa untuk video berikutnya. Kita akan lihat perkembangannya setelah mungkin 3 hari, 1 minggu, ataupun bisa 2 minggu. Saya akan berbagi info perkembangannya. Semoga bermanfaat. Salam semangat dan jaga semangat. Semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.